sepakat bilang apa? Oke, semuanya pengen jadi orang kaya? Sekali lagi saya tanya, pilih jadi kaya, pilih jadi miskin? Benar? Oke, saya kasih contoh sederhana. Suatu saat saya silaturahmi ke sebuah rumah, sambil ngisi kajian. Rumahnya tinggi gede Pak, 4 lantai. Pengajiannya di atas di lantai 3. Begitu masuk ke lobi, luas lobinya, itu rumah Pak kayak hotel. Lobi tinggi gede. Karena ya udah, saya masuk ke basement, ternyata di basement mobilnya banyak. Mobil kelas mewah semuanya. Wah, mobil mewah. Harley 5 gede-gede. Satu harga Harley berapa sih Pak? Harley tuh 250.000, 250 juta. Itu ada 5 woy. Berarti secara ini orangnya the have dong, betul nggak? Tajir dong. Tapi begitu beres pengajian, si bapak ini meluk saya. Tad, doain. Kenapa Pak? Biar saya bahagia. Hah? Biar saya bahagia? Mohon maaf Pak, gimana maksudnya? Ternyata saya mohon maaf Pak Dudin, berikan aku kelapangan hati deh oleh Allah. Oh, saya sangat yakin beliau orang yang paling stres di rumah itu. Kenapa? Karena mobilnya banyak. Tuh, orang kaya mah selalu stres. Jadi pilih kaya, pilih miskin. Kaya. Serius? Karena orang kaya tuh gini Bun, orang kaya itu kalau saking mobilnya banyak, mau tidur aja ngabesin mobilnya satu-satu. Bibi, kemana mobil yang hitam? Oh, kan dibawa sama ibu dari tadi sore nge-gym sama teman-temannya. Aduh. Yang putih, oh dibawa sama itu yang bungsu. Tadi sore juga berangkat bareng sama ibu dengan mobil yang berbeda. Si Ade mau ngapain? Itu lagi kursus bahasa Inggris. Kursus. Kan zaman sekarang harus agak sedikit dimanaanin gitu ya. Kursus. Yang merah, oh dipinjam sama teman bapak dari kemarin belum balik-balik. Oh. Yang warna apa lagi? Yang hijau masuk jurang kalau dia. Tuh, orang kaya stres mau tidur ngabisin mobil. Pilih kaya, pilih miskin. Orang miskin di perkampungan kita lihat. Lihat orang miskin di perkampungan. Dia tidak pernah ngunci pintu dapurnya. Kenapa? Karena di dapurnya hanya kompor butut, gas 1 tahun kosong, tabung 3 kilo, nggak ada subsidi. Sehingga maling prihatin melihat orang miskin. Dan maling tobat saat itu, dia ngambil kompor dari tempat lain ditaruh di situ. Pilih kaya, pilih miskin. Susah. Perhatikan orang kaya kalau ke undangan, Pak. Perhatikan orang kaya ke undangan, segala makanan nggak boleh. Begitu bapaknya ngambil nasi terlalu banyak, apa kata istrinya? Ayah, nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Nasi terlalu banyak, dia diabetes. Jadinya segini sedikit. Masuk ke bagian empal gentong, dagingnya banyak. Apa kata istrinya? Ayah, nggak boleh. Kolesterol. Masuk ke konter mie kocok, ada kikil. Apa kata istrinya? Ayah, nggak boleh. Emping digado. Ayah, nggak boleh. Apa? Nah, sama. Jadi istrinya, suaminya begini. Terus mah, papa mau makan apa? Tunggu bentar. Nah, istrinya masuk ke ruangan catering, ada timun dipotong-potong, ditusuk-tusuk. Nih aja buat ayah, buat ayah. Bonteng-bonteng. Jadi pilih kaya, pilih miskin. Kaya itu tergantung apa? Dosis. Ada orang kaya capek dengan kekayaannya, ada orang miskin capek dengan kemiskinannya. Coba. Jadi dosis yang tepat. Orang bisa lapang hati, orang bisa sempit hati, betul? Permasalahannya bukan kaya dan miskinnya.
Ada nggak orang yang miskin bahagia? Ada nggak orang yang kaya menderita? Ada. Pilih kaya, pilih miskin? Pilih bahagia dong. Betul nggak? Pilih apa? Bahagia kalau dosisnya tepat. Karena orang kaya ternyata belum tentu bahagia. Tapi kalau orang miskin, Pak, bahagia atau menderita? Tergantung, udah miskin menderita. Repot hidup kayak gitu. Jadi sekarang mah bagaimana caranya dosisnya selalu tepat. Air minum di gelas 3/4, dimasuki garam, seret, diaduk, diminum. Rasanya kenapa asin? Ada garam. Garamnya diambil lagi, taruh di sungai. Apa di Cirebon? Ada sungai? Sungai apa? Hah? Cisanggarung? Ada gitu di peta? Taruh di sungai segenggam garam tadi di sungai Cirebon, diaduk, diminum. Asin? Kenapa? Kenapa? Garamnya tetap segenggam tadi. Kenapa ini asin, itu tidak asin? Kenapa ini sedikit? Karena wadah. Karena apa? Wadah. Semua sepakat pengen jadi orang kaya? Siap? Mental jadi orang kaya? Belum tentu. Ada yang jadi pengusaha di sini? Pilih jadi pengusaha, pilih jadi karyawan biasa. Tuh kan, tapi tanya kepada pengusaha. Saya 24 jam dari bangun tidur, sebelum tidur saya mikirin apa? Perusahaan. Yang kerja mah pulang kantor ya sudah, urusan udah lain, betul nggak? Besok mikirin lagi. Belum yang jadi pengusaha, saya harus mikirin siapa? Gaji karyawan. Saya harus mikirin operasional biar tidak bengkak, betul? Memikirkan gimana biar omsetnya naik, betul? Itu kerjaan siapa? Apakah staf mikirin gitu? Jarang. Begini saya bekerja sesuai dengan job desk, betul? Pilih pengusaha, pilih jadi karyawan staf biasa. Siap menghadapi resikonya, siap? Pak, Bu, rata-rata mohon maaf nih, para pengusaha kalau tidak lapang hati, auzubillahiminzalik, banyak orang yang pingin skakmat hidupnya gara-gara apa? Ya, stres, betul nggak? Tapi karyawan biasa jarang stres. Kenapa? Sudah bekerja, udah pulang, bebas urusan. Makanya wajar, staf sama pengusaha beda nggak penghasilannya? Kenapa? Kenapa? Yes, karena resikonya pun besar. Kenapa? Karena disiapkan wadahnya juga harus besar, biar tidak asin. Apa itu asin? Karena faktor wadah. Apa itu masalah? Itu adalah kehidupan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau dosis yang tepat, jadilah pengusaha yang soleh. Oke, jadi ternyata Bapak Ibu tergantung apa? Dosis yang tepat. Orang bisa move on, orang bisa menderita, tergantung apa? Tergantung apa? Yes, keluasan hati. Orang bisa bahagia dengan apa yang dimiliki saat ini, orang tidak bisa bahagia dengan apa yang dimiliki saat ini. Perhatikan orang kaya, mohon maaf lahir batin, naik mobil ke perkampungan, mobilnya Alphard. Alphard apa? Al-Fatihah. Mobilnya Alphard, mewah. Stres mikirin apa? Karyawan belum bisa gajian. Stres lagi mikirin apa? Supirnya belum dibayar, pajak 2 tahun belum dibayar. Siapa itu? Orang kaya, pengusaha. Perhatikan, ada orang yang di sawah, ibu-ibu lagi gendong bawa makanan, ya, buat siapa? Ke suaminya. Jam 10 pagi, bawa gendongan, pegang air minum. Di dalam gendongan ada ketan, nasi, ya kan? Ikan asin, waduh, sambal, tahu, aduh, mantap. Kerupuk, nyamperin siapa? Suaminya. Disiapin makanan buat suaminya, bahkan suaminya pun disuapin. Bahagia? Tidak mikirin pajak mobil? Tuh, tergantung apa? Yes, dosisnya tepat. Orang kaya, soleh, bagus. Ternyata apa? Orang soleh, dermawan itu lebih kaya, itu lebih hebat. Kenapa? Karena dengan kekayaannya dia bisa jadi banyak orang, jadi merasakan kebaikannya. Itu yang dosisnya tepat. Kaya, Jumatnya berbagi, tidak pernah telat untuk bersedekah. Jadi sebelum pajak tuh sedekah dulu. Oh, cakep tuh. Kalau kayak gitu berarti mohon maaf nih, dosisnya selalu tepat kawan-kawan. Makanya mohon maaf lahir batin, kenapa ini kok asin? Karena kepekatan garam lah
yang menyebabkan airnya rasanya menjadi asin. Kenapa? Karena wadahnya sempit, kawan-kawan. Contoh, ada orang bahagia dengan kehidupan hari ini, ada orang pun menderita dengan kehidupan hari ini. Itulah garam, kawan-kawan. Soal apa? Soal kehidupan tentunya. Soal masalah dan keinginan tentunya, Bapak Ibu. Orang punya masalah, tapi tidak sedikit ada orang yang tidak tepat dengan dosisnya, sehingga ini jadi malapetaka buat dirinya. Tempo hari ada orang yang bunuh diri ketika ditanya apa? Under pressure dalam kehidupannya. Makanya berbahagialah ketika kita punya agama yang ini semua terpecahkan. Karena yang menjamin kebahagiaan bukan harta. Setuju nggak sih? Hidup bukan bahagia, serahkan